Seorang gadis cantik mempertahankan kehormatannya, berbuat apapun demi melindungi dirinya, namun ternyata tukang bubur tak bermoral ini membuat gadis cantik ini tinggal nama. Anggesti Setiana berusia 19 tahun, gadis cantik asal Boyolali, Jawa Tengah ini kini tinggal di Lampung. Anak satu-satunya di keluarganya. Pernah bersekolah di SMK Lampung, namun usai lulus, Anggesti akhirnya memutuskan pindah ke Sukabumi tinggal bersama sang nenek. Karena dirinya sering bolak-balik Lampung Sukabumi, Anggesti pun memutuskan ternyata dirinya betah di Sukabumi dan ingin menemani sang nenek di masa tuanya. Sang nenek sendiri punya warung yang ternyata nempel dengan warung tukang bubur milik Dadang. Di tanggal 11 Juli 2016, sang nenek melihat ke warung nampak aneh karena kenapa warung tutup hingga sore. Masuk warung nampak sepi, memanggil nama sang cucu pun tak menjawab. Begitu kagetnya saat dirinya masuk ke dalam, ternyata ditemukan Anggesti sudah tak bernyawa di kasurnya sendiri. Sang nenek yang nampak kaget langsung berteriak, hingga akhirnya Dadang, sang tetangga tukang bubur itu pun datang membantu. Anggesti yang memang menjaga warung, namun saat itu dirinya sendirian karena sang nenek harus ke pasar dulu, ternyata ditemukan sudah tak bernyawa, membuat sang nenek kaget dan bingung bahkan sedih. Setelah ditemukan tak bernyawa, sang nenek pun langsung keluar dan meminta warga untuk segera melapor ke kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk cek TKP, bahkan memeriksa keadaan, bahkan mencari barang bukti yang ada. Sementara jasad dari Anggesti sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di rumah sakit hasil otopsi keluar memperlihatkan kalau Anggesti memang mengalami penganiayaan, bahkan Anggesti dilakukan perkosaan sebelum dirinya meninggal. Ditemukannya Anggesti dalam kondisi sudah tak bernyawa membuat para warga di Sukabumi kaget. Anggesti sendiri memang pendatang baru, namun semua orang tahu kalau Anggesti adalah cucu dari sang nenek yang memang warga asli Sukabumi. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini, interogasi semua warga yang ada, termasuk sang nenek dan juga Dadang yang membantu pertama kali sang nenek. Nampaknya menurut pihak kepolisian, pelaku pun meninggalkan banyak barang bukti yang ada, termasuk saat melakukan perkosaan ditemukan sperma pelaku yang langsung saja diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga di rumah sakit. Tak menunggu waktu lama lagi, akhirnya pelaku pun langsung diamankan pihak kepolisian dan cukup membuat orang banyak kaget karena ternyata pelakunya adalah orang yang juga membantu saat ditemukannya Anggesti. Dadang, si tukang bubur tetangga dari warung sang nenek. Dadang melakukan semua ini kepada Anggesti. Dadang pun langsung diamankan tanpa perlawanan. Para warga nampak kaget, tak menyangka saat itu Dadang terlihat panik saat membantu Anggesti. Ternyata dialah pelakunya. Selama ini setelah kedatangan Anggesti, Dadang sendiri naksir kepada Anggesti, namun tak bisa berbuat apa-apa karena Dadang dikenal sebagai laki-laki yang pendiam, tak banyak bicara. Ternyata Dadang sendiri memendam rasa kepada Anggesti. Anggesti baik kepada semua orang termasuk kepada Dadang. Anggesti tak punya rasa kepada Dadang, hanya menghormati Dadang sebagai tetangga sang nenek. Bahkan keduanya beberapa kali ngobrol pun hanya masalah jualan, tak ada masalah lain. Dadang adalah pendatang baru yang juga punya usaha tukang bubur di Sukabumi. Dadang sendiri dikenal pendiam dan seperti orang depresi, bahkan Dadang sering kesurupan. Sedang menjalani pengobatan pada orang pintar, ada yang menyebut Dadang juga merantau ke Sukabumi karena Dadang nekat. Dadang pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian di awal pada hari itu. Dadang yang tahu kalau nenek Anggesti tengah ke pasar, saat itu Dadang memang mabuk. Di subuh hari, Dadang pun langsung menemui Anggesti di warung. Saat itu Dadang ngobrol-ngobrol dengan Anggesti, bahkan saat itu juga dengan rasa mabuknya Dadang menyatakan cinta kepada Anggesti, namun karena tak ada hati, Anggesti pun menolaknya. Kesal ditolak Anggesti, Dadang ingin mencium dan ingin memperkaos, namun Anggesti memberikan perlawanan. Anggesti menjaga kesuciannya. Saat itu juga Dadang makin kesurupan. Dadang menyiksa dan menyetubuhi Anggesti, bahkan Dadang pun menghabisi nyawa Anggesti. Sadar Anggesti sudah tak bernyawa lagi, Dadang pun mulai panik. Dadang menyusun rencana mengambil barang-barang berharga biar terlihat seperti perampokan, dan Dadang kembali ke warung bubur seperti tak terjadi apa-apa, hingga akhirnya sang nenek menemukan Anggesti dan Dadang pura-pura membantu. Anggesti yang memang cukup aktif di sosial media mendapatkan banyak doa setelah dirinya berpulang. Bahkan jasad Anggesti pun dipulangkan ke Lampung untuk dimakamkan di makam keluarga. Dadang ditahan pihak kepolisian dan segera menjalani beberapa kali persidangan. Di persidangan Dadang mengaku dirinya tak punya niatan untuk menghabisi Anggesti. Dirinya hanya menyukai Anggesti dan ingin melakukan perkosaan saja.
Namun saat itu Angesti berteriak hingga membuat dirinya panik. Dinyatakan bersalah, Dadang pun mendapatkan hukuman seumur hidup penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan kali ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Dan teman-teman, ditunggu lagi bahasan kasus-kasus selanjutnya.